Nah, seperti ini. Sangat lancip teman-teman ya. Jika sudah, langsung segera kita tancapkan. Usahakan salah satu kulitnya terkena, sisi kulitnya. Nah, seperti ini. Halo sahabat tani, berjumpa lagi di channel Borneo Forester. Salam petani, salam sukses bagi kita semua, menghijaukan bumi tanpa syarat. Oh ya teman-teman, pada hari ini saya akan bagikan tutorial. Ada banyak sih, mudah-mudahan ada 3-5 cara yang populer yang dilakukan oleh para petani bibit untuk memproduksi bibit dalam jumlah yang sangat banyak dan untuk ditanam untuk di skala kebun juga, bukan untuk skala koleksi, tapi untuk skala kebun. Nah, bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Bagi kamu yang baru bergabung dengan channel ini juga, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggal informasi ketika channel ini upload video terbaru. Mari kita lanjut ke caranya. Untuk cara yang pertama ini dikenal dengan istilah namanya cantum mata tunas, atau kita hanya menempelkan mata tunasnya saja. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini teman-teman. Teman-teman harus pangkas dulu batang atasnya atau pucuknya sedikit untuk mengurangi penyerapan nutrisi makanan supaya fokus nanti kepada entresnya. Kita kurangi seperti ini di ujungnya, kemudian kita kurangi juga di bawahnya sedikit. Jadi kita sisakan seperti ini 3-4 helai daun saja. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita membuat jendela untuk menyisipkan mata tunasnya. Cara seperti ini sudah biasa dilakukan para petani bibit dalam memproduksi bibit dalam jumlah yang besar. Kita kupas kulitnya. Pastikan juga batang bawah yang teman gunakan harus dalam keadaan sehat. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, kita kupas. Jika sudah dikupas seperti ini, kita tutupkan dulu supaya tidak mengering. Kemudian kita ambil entres yang akan kita ambil mata tunasnya. Usahakan ambil entres yang benar-benar sehat seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini entres yang sehat, daunnya sangat hijau pekat karena sudah full nutrisi dan mengkilap. Kemudian kita ambil salah satu mata tunas yang akan kita sisipkan. Saya contohkan, kita ambil satu yang ini. Potong atasnya. Kita hanya perlu mengambil mata tunasnya saja. Jadi kita harus kelupas kulitnya teman-teman. Caranya itu sangat simpel sekali. Kalau biasa sih langsung diiris. Kalau saya biasanya saya belah seperti ini. Mau diiris juga bisa. Kalau saya suka dibelah dulu. Ini jika sudah seperti ini, tinggal dikelopitkan saja. Kita kelopitkan. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi dia berpisah dari batangnya, kulitnya itu. Nah, seperti ini. Tuh. Kemudian dari bawah. Ini kita memang sengaja pelan-pelan supaya teman-teman bisa memahami. Tuh, seperti ini. Kita rapikan lagi. Kita buang kayu yang tersisa. Jadi cara ini kita cuma mengambil bagian kulit dengan mata tunasnya saja. Kayunya kita buang seperti ini. Jadi yang tersisa seperti ini teman-teman. Tuh, tidak ada kayunya lagi ya. Kalau sudah, kita tempelkan ke batang yang sudah kita sayat tadi. Jadi jangan sampai terpegang lukanya. Ini kita potong bawahnya tuh seperti ini.
Jadi ini namanya penyisipan. Jika sudah, kita perlu ikat teman-teman menggunakan plastik PE. Dan yang terpenting yaitu pengikatannya untuk mata tunasnya tidak usah kita ikat, kita biarkan saja ya. Nah nih seperti ini kita tutup dulu. Nah kemudian arah mata tunasnya kita lewatkan saja tuh, jadi mata tunasnya tidak kita ikat teman-teman. Ini kita tarikkan ke atas, kita kunci di atasnya. Dan kalau mata tunasnya tidak diikat seperti ini, jangan disimpan pada tempat yang terlalu panas teman-teman. Agak diteduhkan tidak masalah. Nah ini sudah, yang pertama sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua. Nah cara kedua ini yaitu namanya sambung sisip juga, tapi kita nyebutnya sebagai okulasi. Kita sama juga potong bagian pucuknya, kita sisakan 3-4 daun. Tuh. Sama juga seperti okulasi yang juga akan kita sisipkan, tapi kita sisipkan itu entresnya bukan mata tunasnya ya. Yang tadi itu kita kelupas, sementara ini tidak kita kelupas. Kita ambil entresnya lagi, kita potong-potong daunnya, kita buang habis seperti ini teman-teman. Tuh. Okulasi ya namanya. Sama kayak tadi tuh jantung mata tunas tadi itu masuk kategori okulasi juga. Nah langkah selanjutnya itu kita akan membuat sayatan juga, sama seperti yang pertama tadi pada batang penanti duriannya. Dan teman-teman bisa lakukan ini pada jenis durian apapun, termasuk jenis lokal maupun jenis unggul-unggulan nasional atau unggul-unggulan dari negara-negara luar. Nah selanjutnya kita sayat pada bagian depan. Sayat panjang saja tidak masalah. Seperti ini. Diusahakan sampai kepada bagian tengah-tengahnya atau biasa saya sebut empulurnya teman-teman ya. Tuh seperti ini. Jika sudah, pada bagian belakangnya juga kita kasih sayatan seperti ini sedikit saja. Oke, langsung kita tancapkan teman-teman. Langsung kita tancapkan. Tuh seperti ini, dan tinggal kita ikat. Nah kalau untuk sistem ini, karena kita mau tutup full sampai ujung, tunasnya juga akan kita tutup, kita gunakan plastik khusus grafting ini atau plastik PE ini, karena plastik ini sangat elastis dan akan menembus mata tunasnya. Jika mata tunasnya sudah tumbuh, itu akan tembus sendiri, akan koyak sendiri plastiknya. Kita ikat dari bawah. Keunggulan plastik ini itu sangat elastis sekali. Tunas-tunasnya akan pecah. Dia akan keluar dengan sendirinya, tidak perlu kita sobek. Dan kalaupun dia tidak mampu menembusnya, kita bisa tembuskan secara manual teman-teman. Udah kita ikat seperti ini, kita kunci atasnya supaya air tidak masuk. Oke. Ini cara yang kedua, sudah sangat simpel sekali. Sambung sisip entresnya. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Di cara yang ketiga ini kita akan gunakan teknik namanya sambung pucuk, namun kita sisipkan teman-teman. Karena batang bawah kita ini sudah terlanjur tua. Beda halnya nanti kita akan gunakan sambung batang bawah yang kecil, nanti akan kita sambung pucukkan. Nah kali ini kita namanya sambung sisip teman-teman. Sambung sisip. Kita akan potong batang bawah ini kurang lebih 1 jengkal dari tanah seperti ini. Kemudian kita lakukan pembelahan. Jadi yang kita belah itu hanya kulitnya saja teman-teman. Jangan belah batangnya, karena kita mau sisipkan seperti kita melakukan
cara yang kedua tadi. Kita belah seperti ini, tuh. Karena batang utamanya sudah terlanjur tua atau sudah besar. Karena entres kita ini kecil, coba lihat tuh, kecil kan. Kalau kita belahkan, sangat tidak mungkin sepertinya. Kita sisakan sedikit daun seperti ini. Kemudian kita lakukan penyayatan, teman-teman. Sayatnya seperti kita melakukan cara yang kedua tadi. Kita sayat bagian depannya saja sampai ke bagian pulurnya, teman-teman ya, atau sulurnya, seperti ini, sampai ke tengah-tengah. Nah, kemudian kita sayat juga bagian belakangnya seperti ini, dan kita segera tancapkan. Kita ikat, teman-teman. Kita ikat sampai ke bagian sayatannya saja. Sudah. Kemudian kalau teknik ini kita memerlukan penyungkupan menggunakan plastik ini ya, plastik yang biasa buat es lilin, ukuran besar. Nah, kalau sudah, kita ikat bagian bawahnya. Dan cara ini pun teman-teman perlu simpan di tempat yang teduh ya, jangan terlalu panas. Kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Oke, sudah selesai cara yang ketiga. Kita lanjut ke cara yang keempat. Nah, cara yang keempat ini kita akan melakukan sambung pucuk, teman-teman. Yaitu kita akan melakukan pembelahan pada batang bawah ini. Kita akan potong saja pucuknya seperti ini. Tuh. Kalau sudah kita potong pucuknya, kita akan membelah kurang lebih 2-3 cm cukup seperti ini. Kita angkat pisau kita. Kalau menggunakan silet juga lebih bagus, teman-teman, karena lukanya itu cenderung lebih kecil. Kita ambil entres lagi. Ini entres saya ini banyak terserang ulat-ulat nih, teman-teman. Dia suka dengan daun durian yang muda nih, ulat nih. Suka pucuk. Nah, seperti ini. Sudah kita bersihkan dari daun-daunnya. Kemudian kita lakukan penyayatannya. Kalau ini penyayatan kita lakukan 2 sisi, teman-teman. Kalau sambung pucuk itu, sisi depan dan belakang, samping kiri dan kanan juga bisa. Sekarang kita mau samping kiri dan kanan saja kita sayatnya. Tuh, seperti membuat irisan mata kapak ya, teman-teman ya. Kemudian kita balas. Usahakan sampai lancip, teman-teman, ujungnya. Nah, seperti ini. Nah, langsung kita tempelkan atau kita tancapkan. Jika teman-teman mengalami kasus batang bawah yang terlanjur besar atau lebih besar daripada entres, atau entres lebih besar daripada batang bawah, teman-teman bisa menancapkannya dengan teknik kulitnya harus ketemu kulitnya, teman-teman. Di salah satu sisi saja tidak apa-apa. Kalau ini kasusnya sama besar ya, jadi semuanya kena. Sebelah sini kena, sebelah belakangnya kena. Nah, ada kasus itu kadang-kadang cuma salah satunya saja yang kena. Itu tidak apa-apa. Yang penting kulit ketemu kulit salah satu sisinya. Kalau kita ada batang bawah atau entres yang besar atau berbeda ukuran lah. Jadi kita bisa sambungkan, tetap bisa kita sambungkan asalkan kulitnya ketemu kulit. Karena yang akan bersatu itu nanti kulitnya yang akan cepat bersatu. Nah, ini sudah seperti ini, teman-teman. Kita potong. Dan ini juga perlu kita lakukan penyungkupan. Kita ikat bawahnya.
Baik teman-teman, tak terasa kita sudah memasuki teknik yang terakhir, yang kelima, yaitu sambung pucuk durian langsung menggunakan kaki ganda atau kaki tiga teman-teman. Triple rootstock namanya, triple rootstock. Jadi kakinya langsung tiga, langsung kita satukan pada saat penyambungan. Nah, bagaimana tekniknya? Simak videonya baik-baik teman-teman. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memotong batang bawah ini sama panjangnya atau sama tingginya teman-teman. Kita akan bersihkan dulu dari daun-daunnya supaya nyaman kita untuk mengukur ketinggian seberapa tinggi bibit yang akan kita inginkan kita buat. Oke, jika sudah rapi seperti ini, kita akan ukur dulu. Kita akan cari titik pertemuannya yang pas ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat. Kita sudah berada di ketinggian kurang lebih 40 sampai 50 cm ini dari tanah, dari permukaan tanahnya. Langsung kalau udah rata seperti ini, kita akan potong posisi yang ratanya teman-teman. Kita akan potong karena mau kita buat ini bibitnya tinggi menjulang karena menggunakan kaki triple atau 3. Kita potong di sini saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman, langsung teman-teman ikat, jangan dilepas dulu. Kita ikat dulu bagian bawahnya supaya dia tidak bubar. Ikat sembarang saja, yang penting kaki ini tidak berpencar lagi. Tuh, ini sangat tinggi sekali teman-teman, coba lihat tuh. Nah, 40 sampai 50 cm ada ini ya. Selanjutnya kita rapikan atasnya. Kita mau satukan seperti ini nanti. Kita sayat setiap sisinya ya. Karena nanti kalau kita buat luka, dia akan menyatu lukanya. Seperti ini. Kita sayat juga. Memang harus menggunakan pisau khusus okulasi yang dapat menjangkau sudut-sudut yang sulit dijangkau oleh silet. Nah, seperti ini. Itu udah luka semua. Kalau sudah luka semua, kita boleh sambung ikat lagi teman-teman ke bagian agak ke atasnya ya. Namun jangan kita ikat full dulu karena mau kita belah. Kita ikat lagi. Kita sisakan untuk bagian luka yang akan kita belah. Seperti ini. Nah, ini kan sudah kita lakukan penyahitan tadi. Kita boleh belah antara dua ini teman-teman. Yang salah satunya kita belah. Atau dua kita belah, tidak masalah. Seperti ini kita belah. Oke, kita belah seperti ini. Coba lihat tuh. Kita ambil entres. Ini teman-teman entresnya. Lihat sangat subur sekali, daunnya sangat hijau. Kalau seperti ini suka kita melihat menyambungnya tuh. Kalau daunnya udah kuning-kuning, aduh. Daunnya kecil-kecil, tidak subur, aduh. Untuk ngelihatnya saja sudah tidak suka, apalagi mau menyambungnya, apalagi mau berhasil teman-teman. Kalau daunnya itu stres, sulit berhasilnya. Seperti ini. Kita bersihkan dulu bawahnya. Kemudian kita sayat teman-teman. Kita sayat seperti menyayat mata kapak juga. Oke.
bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Sangat lancip teman-teman ya. Jika sudah, langsung cukup segera kita tancapkan. Usahakan salah satu kulitnya terkena, sisi kulitnya. Nah, seperti ini. Teman-teman, oke. Sedangkan di sebelahnya itu cuma kena sedikit saja, tidak masalah. Nanti karena batang ini lama-kelamaan akan menyatu menjadi satu bagian. Oke. Nanti saya akan tunjukkan yang 3 kaki ini yang berhasilnya. Kita ikat. Dan kita potong. Selanjutnya kita tutup kembali menggunakan plastik es lilin, plastik ajaib kita. Kita tutup songkoknya. Nah, kemudian kita ikat bawahnya. Oke, mantap kan? Nah, demikian tadi 5 cara yang sudah kita buat teman-teman. Kita akan hitung dari yang pertama lagi. Yang pertama tadi kalau tidak salah cantum mata tunas. Ini teman-teman, cantum mata tunas. Kemudian yang kedua kita sisip atau kolase atau grafting. Kemudian sambung sisip. Yang ketiga, kemudian yang keempat sambung pucuk, dan yang terakhir sambung kaki 3 seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan yang sudah berhasilnya. Saya akan ambil dari sini. Tuh, di sana. Nah, ini teman-teman. Ini pelibiknya dari masih pelibik kecil. Tuh kakinya. Nah, untuk jenisnya sendiri ini Malloy kusik atau durian hybrid alami, silangan alami ya. Seperti ini pertumbuhannya, yang menggunakan kaki 3 langsung. Nah, ini yang pendek ya teman-teman ya, versi pendeknya. Tadi kita buat versi yang tinggi. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dipraktikkan di rumah ya. Jangan lupa bagi kamu yang baru bergabung juga, support selalu channel ini, like, comment, serta subscribe. Bye-bye, sahabat semua.